Assalamualaikum. Pak Gendel. Pak Bin, kula nuwun. Pak Bin, Assalamualaikum. Kalau seperti ini gimana ya? Saya pulang atau saya ketok lagi? Saya coba lagi lah. Assalamualaikum. Pak Bin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Bin. Kok pintunya nggak dikunci ya? Ini berarti Mbak Gendel ada di rumah ini. Saya masuk apa pulang ya? Terus saya masuk aja. Saya masuk aja lah. Gak mungkin Mbak Gendel marah. Mbak Gendel. Rumahnya sepi sekali. Pak Bin. Pak Bin. Assalamualaikum. 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 Pak Bin. Assalamualaikum. Mbak. Assalamualaikum. Pak Bin. Pak Bin. Kok sepi sekali ya? Pak Bin. Assalamualaikum. Pak Bin. Masya Allah. Pantasan saya panggil-panggil dari tadi, Mbak Gendel tidak menjawab sama sekali. Ternyata beliau masih sholat. Kalau gitu saya tunggu di sini sajalah. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Maaf saya mengganggu, Mbak. Tidak mengganggu. Mari bertanda. Monggo, Mbak. Saya minta maaf, Mbak. Ya. Tadi saya ketuk pintu beberapa kali,
Mbah Kendil tidak ada jawaban, kemudian saya langsung masuk tanpa izin. Ya enggak apa-apa, kan Mbak Lulu sudah saya anggap keluarga. Kita sudah lama bertemu, kita sudah lama di kalangan seniman. Iya. Ya, kalau Mbak Lulu misalkan saya tidak ada, langsung Mbak Lulu masuk rumah, apakah tidur, apakah nyapu, boleh saja lah, nggak apa-apa Mbak. Karena di sini kan tidak ada siapapun, Iya. anak-anak semua kerja, karena punya rumah sendiri-sendiri itu. Jadi saya di sini memang sendirian Mbak. Jadi itulah yang menjadi permasalahan. Kami sudah menjalankan hidup sendirian selama 13 tahun. Oke. Maka saya ingin mencari pendamping hidup, entah dengan siapa kami tidak tahu. Yang jelas hidup ini tanpa istri kita susah sekali. Terasa apabila kita pada saat sakit Mbak. Iya. Pada sakit kita sendirian, kadang-kadang anak kerja ditelepon tidak datang-datang gitu. Dan anak-anak semua juga menyarankan, justru anak-anak memberikan dukungan maksimal agar saya bisa punya istri lagi itu Mbak. Oke. Jadi inilah yang menjadi masalah saya. Sebenarnya hari ini saya terburu-buru Mbah. Ya, Jadi saya juga mohon maaf, beberapa waktu terakhir saya tidak bisa mengirim kabar kepada Mbah Kendil. Kemarin kan Mbah Kendil menyarankan saya untuk minta izin kepada orang tua saya ya, terkait dengan kesepakatan kita yang ingin menjalankan hubungan secara resmi, yaitu pernikahan Mbah. ya, Itu sudah saya jalankan, saya sudah minta izin kepada orang tua. terus, Tapi sontak mereka justru malah marah besar Mbah sama saya. Apalagi memang hubungan kita kan juga penuh dengan keanehan. ya, Saya yang masih 19 tahun, Mbah Kendil yang sudah dewasa, yaitu beranjak ke usia yang 54 tahun. Ketika saya curhat sama teman-teman saya pun, teman-teman saya juga justru malah menertawakan saya seolah-olah saya ini terkena pelet atau gendam Mbah. ya, ya mesti. Karena kita kan umurnya sudah selisih. Kita sudah tua, sudah umur 54, baru barusan lulus SMA. Terus kita memang di daerah sini kan punya gelar sesepuh Mbak. Sehingga sudut pandang di masyarakat, teman-teman seniman semuanya memastikan bahwa saya katanya dendam. Nggih. Memiliki ilmu, Mbak Kendil pasti dendam sama Mbak Lulu. Dan ya Mbak Lulu kan tahu sendiri bahwa saya tidak memakai itu. Mbak Lulu kan paham dengan saya. Iya. Saya sudah berikrar 20 tahun yang lalu saya sudah menghentikan untuk kegiatan-kegiatan yang berbentuk pengasihan, pelet, gendam, segala macam yang bersifat murokat, segala macam yang bersifat dosa. Okay. Itu sudah saya lepaskan. Jadi saya hubungan sama Mbak Lulu itu memang pertama kali memang Mbak Lulu saya angkat sebagai siswa saya di dalam seniman. Iya. Tapi kita sudah sepakat berbicara panjang lebar di malam itu, kita SMS WA, diteruskan kita sudah berjumpa berkali-kali untuk membicarakan tentang masa depan kita. Sebenarnya saya juga ketakutan karena nama baik saya ketakutan tercemar karena saya pasti dituduh sebagai saya pengendam itu Mbak. Iya, Mbak. Dan tentu dari orang tua Mbak Lulu juga tidak setuju, justru malah membenci saya. Mereka mengisukan beraneka ragam. Malah pernah Bapak sampai menemui saya agar saya harus meninggalkan sampean, saya harus berpisah dengan sampean. Disitulah saya pernah WA sampean kalau saya ingin mengundurkan diri, tapi kelihatannya Mbak Lulu kan tidak mau. Iya, Mbak. Karena gini, Mbak, dalam kehidupan saya mungkin berbeda dengan kehidupan orang-orang pada umumnya. Ya, Jadi saya mencari pasangan itu yang saya lihat bukan apa yang ada di dunia ini, contoh seperti ketampanan, terus kemudian kemapanan, harta benda dan lain sebagainya. Saya tidak memandang itu, Mbak. ya, Saya melihat sosok Mbah Kendil itu, satu hal yang saya kagumi adalah budi luhur yang Mbah Kendil miliki. Cara Mbah Kendil bersikap dengan orang lain, kemudian Mbah Kendil selalu membicarakan tentang
di alam akhir nanti, membicarakan surga dan neraka, membicarakan tentang ketuhanan. Itulah yang membuat saya semakin ingin dekat dengan Mbah Kendel itu. Jadi keputusan saya tidak pernah goyah, Mbah. Ya. Ketika saya memutuskan ingin hidup bersama dengan Mbah Kendel, disitulah saya sudah membulatkan tekad saya. Saya benar-benar 100% ingin menjalankan dengan Mbah Kendel Jopo Montro. Karena saya yakin ketika saya bisa mendampingi Mbah Kendel dalam rumah tangga, disitulah saya juga mendapatkan sosok imam yang bisa menghantarkan saya atau menuntun saya ke jalan yang lebih baik. Seperti itu, Mbah. Terima kasih sekali, Mbak Lulu. Saya bisa menilai apa yang sampai utarakan. Tentu saya juga bisa mengambil tata cara sampai berbicara, kemudian perilaku sampean di kalangan kancah di dunia budaya, di setiap bertemu kepada orang-orang, berkumpul kepada orang-orang, Mbak Lulu selalu menunjukkan kesopanan dan juga menunjukkan kebudiluhuran. Dan saya juga mengagumi atas kesederhanaan yang tidak niko-niko, tidak macam-macam. Setelah itu saya juga mencoba untuk istikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah seorang perempuan yang masih muda ini menjadi jodoh saya. Pada saat istikharah ada jawaban bahwa Mbak Lulu adalah jodoh saya. Tapi di dalam istikharah, di dalam saya menerawang atau menerawang di dalam hati saya secara indera, kadang-kadang bertabrakan dengan apa yang saya lakukan. Karena di dalam firasat-firasat menyatakan kita bisa hidup bersama. Tapi kalau dilihat dari kejahatan-kejahatan yang ada di keluarganya Mbak Lulu, semua memojokkan saya. Bahkan saya adalah merupakan orang tua yang tidak tahu diri, orang tua yang tidak bisa menjadi sesepuh, orang tua yang merusak rumah tangga orang tua yang menyusahkan kepada orang lain, orang sesepuh dan bini sepuh yang tidak bisa menjalani dengan ilmunya sendiri. Sehingga banyak sekali hujatan-hujatan yang ditabrakkan pada diri saya. Itu kalau secara lahir saya harusnya mundur, Pak. Saya harus mundur, karena pertimbangan-pertimbangan yang semacam itu tentu saja kehormatan saya akan hancur gara-gara saya menjalin hubungan dengan Mbak Lulu. Tapi saya membaca dengan ketulusan daripada Mbak Lulu. Saya baca bahkan 1000 wanita yang masih muda belia berumur 17 ke 18 tahun. Mereka sudah memikirkan ingin berumah tangga yang bisa untuk menuntun ke jalan yang benar, menuntun kepada yaitu alam-alam di akhir nanti, yaitu alamnya Allah, yaitu alam surga. Maka seorang perempuan yang memikirkan dengan masa depan atau di akhir zaman nanti itu tidak semua orang, Mbak. Tidak semua orang. Saya masih menemukan sosok sampean saja. Rata-rata perempuan nikah dengan orang tua, rata-rata mereka hanya materi yang dikejar. Tidak mungkin seorang perempuan cantik nikah dengan orang tua. Mereka hanya mengandalkan masa depan atau mengandalkan tentang dunia akhir, atau minta sesorah atau minta dituntun agar bisa di akhir zaman nanti, di akhir tua nanti, apabila kita mati, kita bisa yaitu berjalan dengan padam dan kita bisa diberikan yaitu tempat-tempat Allah yang kita sebut dengan surga. Jadi kan zaman sekarang kita bicara surga itu aneh, Mbak. Iya, aneh sekali. Karena kita hidup di zaman ramai gitu loh. Kalau kita bicara surga, ditertawakan orang. Kadang-kadang hanya mulutnya bisa bicara surga, tapi hatinya duniawi gitu loh. Sehingga dengan ini saya juga bingung, karena dari firasat saya bisa menjadi suami Mbak Lulu, tapi dengan secara lahiriah bahwa banyak tantangan-tantangan, banyak hujatan, banyak musuh-musuh yang memojokkan pada diri saya sendiri, Mbak. Sehingga saya kembalikan, apakah hubungan ini
kita hentikan, artinya agar keluarga sampean, bapak sampean, ibu sampean, dan saudara sampean tidak menjadi susah gitu Mbak. Bagaimana itu Mbak? Bukan seperti itu Mbak. Jadi kita tahu bahwa sesuatu niat yang baik atau sesuatu impian cita-cita yang besar itu tentu akan melewati berbagai macam rintangan. Jadi mungkin cara pandang kita yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, teman-teman kita atau saudara-saudara kita bahkan, yang tidak sama dengan atau tidak mengerti dengan niat asli kita, yaitu untuk bertakwa atau menjalankan hubungan yang direstui oleh Allah, oleh Tuhan, itu mungkin akan mengalami berbagai macam kejahatan yang saat ini kita alami Mbak. Dengan itu saya malah justru semakin bertekad, saya ingin mencoba sekali lagi. Saya ingin izin kepada orang tua saya, barangkali ada perubahan hatinya. Karena ibaratnya saya sudah main air Mbak, saya sudah terlanjur basah. Jadi rawi-rawi rantas malang-malang putung, saya akan tetap melanjutkan perjuangan ini Mbak. Bagaimana kalau nanti misalkan untuk yang kedua kalinya sampean yaitu izin pada orang tua, akhirnya sampean dipukul atau sampean diajar atau mungkin sampean dikarantina di kamar, bagaimana Mbak? Risiko dulu yang sangat berat seperti itu, apakah nggak takut Mbak Lulu itu? Sebenarnya memang sudah ada ancaman-ancaman Mbak, saya tidak boleh keluar rumah. Ya. Bahkan saat ini pun ketika saya ke gereja, di samping saya selalu ada kakak dan adik saya, kemudian belakang saya ada ayah dan ibu saya. Dia selalu mendampingi saya karena ketakutan saya akan lari Mbak. Ketika saya pergi ke toko, saya ingin beli sesuatu, itu pun juga dikawal. Diawasi Mbak ya? Selalu diawasi. Ya. Ini tadi saya bisa keluar karena saya ada janjian COD barang Mbak. Jadi saya mampir ke sini, makanya saya terburu-buru. Ya, Pak. Apalagi saat ini saya sudah tidak memegang HP. Jadi benar-benar langkah saya ini semakin ketat Mbak. Saya seperti di penjara di dalam rumah. Tapi itu tidak menggoyahkan niat saya Mbak. Saya ingin terus izin. Saya akan terus minta izin kepada orang tua saya sampai orang tua saya itu mengizinkan apa yang menjadi niat saya, yaitu hidup berumah tangga dengan Mbah Kendil. Itu perlu direnungkan. Kita tidak punya andalan Mbak. Kita juga tidak punya apa-apa. Seperti rumah seperti ini juga miliknya anak Mbak. Ini kan pernah kasus bank, kemudian diselesaikan oleh anak, artinya rumah itu kan dimiliki anak. Saya pun juga tidak punya pekerjaan yang jelas. Sebagai sosok sesepuh itu kan bukan pekerjaan, hanya sifat penolong. Sehingga untuk setiap harinya kita pun juga masih cari dan mencari rezeki Mbak. Jadi pikirkan yang lebih dalam lagi. Jangan berburu-buru nafsu, karena pernikahan yang selisih umur yang begitu panjang itu resikonya tinggi Mbak. Karena baru umur 19 misalkan, saya tambah 20 tahun itu sekitar 39, saya 54, saya tambah 20 tahun, artinya saya sudah berumur 74 tahun. Sehingga 74 tahun adalah masa-masa orang sudah tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan umur 74 tahun mereka dekat pulang ke rahmatullah, akan dipanggil oleh Tuhan. Sehingga bagaimana apabila nanti misalkan Mbak Lulu umur 49 tahun, saya umur 74 saya meninggal, bagaimana hidupnya Mbak Lulu bersama anak-anak, bersama anak-anak saya? Otomatis kita berumah tangga kan pasti punya keturunan, punya anak Mbak. Bagaimana nanti kita punya anak 1, 2, 3, atau 4, saya pun sudah meninggal, Mbak Lulu hidup sendirian, masih keadaan muda, itu kan masa depan Mbak Lulu kan jelas hancur Mbak. Itulah yang dipermasalahkan daripada Bapak sampean, bahwa apabila saya meninggal, terus Mbak Lulu kemudian hidup sendirian, itu menjadi susah keluarga. Mungkin seperti itu Mbak. Tapi hal kematian kita tidak bisa meramal Mbak. Ya. Bagaimana jika Tuhan menentukan saya yang meninggal duluan? Iya. Jadi kita tidak bisa berpikir sesempit itu Mbak. Jadi apapun resikonya saya siap. Apa yang menjadi keputusan saya itu sudah saya pikir matang-matang Mbak. Jadi ini bukanlah karena nafsu saya Mbak, melainkan ini benar-benar
panggilan hati saya, Mbah. Ucapan Mbak Lulu bisa digarisbawahi, bisa dipertanggungjawabkan, Mbak. Bisa, Mbah. Saya akan berusaha maksimal mungkin bahwa Mbak Lulu akan saya perjuangkan menjadi istri saya. Biarpun apa yang terjadi, biarpun semua orang melecehkan saya, tapi Tuhan pasti tahu apa yang ada di hati saya dan di hati Mbak Lulu. Terima kasih, Mbah. Saya bangga sekali dan saya merasa tersanjung bahwa seusia saya ini ada seorang yang benar-benar ingin berumah tangga dengan saya. Saya terima kasih kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan bahwa inilah rahmat yang diberikan kepada saya. Semoga hubungan ini tidak hanya di dunia saja, Mbak. Kita akan hidup bersama di alam akhirat nanti. Amin. Di surga surah Allah, Mbak. Amin, Mbah. Semoga kita sakinah mawaddah warahmah, kita bisa menjalin rumah tangga yang baik, bisa sebagai tauladan dari teman-teman dan anak-anak kita. Yang penting sabar menerima, karena memang Mbak Gendil seperti ini, saya tidak punya kelebihan apapun, harta benda pun juga tidak punya, pekerjaan juga tidak punya. Yang penting makan, tidak makan, kita harus tersenyum, Mbak. Kalau begitu, saya akan meminta izin kepada orang tua saya lagi, Mbah. Ya. Mbah Gendil doakan semoga usaha saya ini membuahkan hasil. Atas apa yang saya inginkan, orang tua saya bisa menyetujui dan mengerti apa yang menjadi tujuan saya dan Mbah Gendil ini, Mbah. Ya, yang penting apapun yang diucapkan bapakmu, apapun yang disuarakan bapakmu marah-marah, sebagaimanapun kamu harus tetap sopan santun, karena kamu adalah memang anaknya yang patut untuk menghormati. Jangan sampai meminta orang tua, kalau dituturi kamu harus berunduk. Kalau sudah selesai bicara orang tua, baru kamu bergantian bicara, maksudnya gitu. Jangan sahur manu, nanti semakin tambah marah bapak. Iya, Mbah. Enggak, apabila nanti terjadi sesuatu, kami dikabari, Mbak. Jadi saya tahu keberadaan Mbak Lulu pada saat hari-hari ini benar-benar dikucilkan atau dibenci sama orang tua. Saya takut saya nanti Mbak Lulu diajar sampai luka-luka lebam itu. Saya kasih sama Mbak Lulu itu. Apapun resikonya pasti akan saya tanggung, Mbah. Ya. Dan saya tidak mungkin menyesal dengan apa keputusan saya. Ya, kalau begitu daripada nanti dicari-cari sama bapakmu, segeralah pulang. Oh ya, makan dulu ya. Saya tadi masak sayur kates. Oh iya, Mbah. Mbah Gendil bisa masak sendiri, Mbah? Ya, karena saya sudah lama sekali hidup sendiri, jika kita terpaksa harus belajar masak, Mbak. Jadi mari kita makan, ya sebagai penghormatan saja. Ya, Mbah, kalau gitu mari kita makan sama-sama, karena memang akhir-akhir ini saya tidak selera makan di rumah, Mbah, karena kebencian saya yang timbul kepada orang tua karena apa yang menjadi keinginan saya tidak dituruti itu, Mbah. Semestinya tidak seperti itu, walaupun dibenci sama orang tua, walaupun dimarah-marah orang tua, tetap kita harus menghormati. Saya tetap menghormati pada orang tua. Selayaknya kita tetap menghormati, karena sama anaknya, Mbak. Kalau tidak makan itu salah, karena kan namanya padat atau tubuh itu butuh konsumsi makan. Jika kalau tidak dikasih makan, nanti penggilingan dirangkul, kan nanti terjadi penyakit mah. Tapi nggak apa-apa makan di rumah saya, apa-apa, malah saya lebih senang. Baru mau makan masakan saya, Pak. Mari ke belakang, Pak. Udah masak, Mas? Ya, ini masak, Pak. Anak-anak nggak pernah kesini, toh, Mbak? Ya, satu minggu satu kali, Mbak. Kalau nggak ada anak-anak sepi ya, Mbak? Iya. Saya sedikit aja, Mbak. Saya barusan makan. Saya hanya seperti ini tiap harinya, tidak pernah masak yang mahal-mahal, Mbak. Yang sangat sederhana. Ini malah Ya.
Ini peyek Mbak tuh Mbak, peyek. Ini juga ya. Ya saya sendiri yang bikin tuh Mbak. Terus sebagai sosok sepuh juga bisa masak nih. Iya. Kalau kita beli ke warung kan habisnya banyak Mbak. Jadi kita pendapatan yang tidak jelas, nanti kita malah banyak utang di masyarakat, kan susah juga Mbak. Mau makan di mana Mbak? Ya di restoran aja Mbak. Di depan ya. Iya. Saya nggak bisa bawa apa-apa Mbak ke sini Mbak. Ya nggak perlu. Yang penting baru ini jadi saya sudah senang. Enak Mbak? Enak sekali Mbak. Enggak. Sayur kates Mbak sama loro. Iya. Baru kali ini Mbak saya mencoba masakan kates seperti ini yang sangat luar biasa Mbak. Ya orang miskin makannya seperti ini Mbak. Kalau orang kaya kan mesti pakai daging. Tapi justru orang kaya rugi Mbak, nggak bisa merasakan masakan seperti ini. Ibu saya sering masak seperti ini Mbak, tapi rasanya nggak seenak masakannya Mbak Kendil. Masa Mbak? Ini seperti chef terkenal Mbak rasanya Mbak. Setiap hari Mbak Kendil masak sendiri berarti ya? Enggak. Saya bawa ke dapur Mbak ya? Ya Mbak. Ambil kakak putih Mbak ya? Oh iya Mbak. Alhamdulillah. Ya sudah Mbak, kalau begitu saya minta pamit nih. Terima kasih baru hati-hati menghadapi Bapak. Kan pesan saya yang sopan walaupun dibentak-bentak bahkan dipukul pun jangan sampai membantah. Nggih. Kita tunjukkan kita punya hati yang baik, niat yang baik, kita memakai jalur budi luhur. Nggih. Sehingga niat ini bisa dibaca oleh siapapun. Kalau nanti kita berani pada orang tua menunjukkan bahwa cinta ini bukan cinta sehati, cinta ini bukan sehalus sutra. Jadi cinta ini gambarkan menjadi cinta yang sehalus sutra. Nggih Mbak. Jadi kita mencintai halus, Mbak Lulu mencintai saya juga halus, saya mencintai Mbak Lulu juga halus, artinya suci. Nggih. Cinta yang benar-benar dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pasangan ini menjadi ikatan baik di dunia atau di alam akhir nanti Mbak. Amin. Mbak Kendil juga jaga kesehatan di rumah Mbak Nggih. Tentu, ya. Kalau begitu saya langsung pulang Mbak. Terima kasih. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak. Bentar Mbak, duduk sebentar. Ini pakai untuk pegangan. Sewaktu-waktu butuh jajan, sewaktu butuh apa, bisa dipakai. Tidak Mbak, saya bukan wanita yang seperti Tidak, saya ikhlas ini. Saya juga Saya tidak bermaksud untuk membeli apa yang bersifat untuk tidak menghargai kepada Mbak Lulu. Ini hanya uang untuk pegangan saja Mbak. Sudah, pegang. Jangan seperti itu Mbak, saya jangan dikasih uang seperti ini. Saya ingin membuktikan sama Mbak Kendil bahwa cinta saya ini tulus Mbak, bukan seperti ini caranya. Tapi uang ini hanya sebagai pegangan saja. Apabila ada kebutuhan apa, kan pasti ada kebutuhan untuk kamu. Saya ada Mbak, saya sudah ada untuk kebutuhan saya sendiri. Itu Mbak Kendil simpan. Nanti ada waktunya sendiri Mbak Kendil bisa menafkahi saya. Ya, terima kasih itu. Kalau gitu saya langsung pamit Mbak. Ya, hati-hati di jalan Pak. Saya pulang dulu Mbak. Ya. Masih menyerah.